Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni dengan NPM 1740 30 20 20 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah metode penelitian. Yang pertama yaitu pengertian dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan prinsip dasar tentang metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian. Menurut Andrew Abbott, metodologi berbeda dengan metode. Jadi metodologi itu prinsip dasar, sedangkan metode itu teknik penerapannya. Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian ini berguna untuk memetakan pekerjaan secara keseluruhan dan memberikan suatu hasil penelitian yang dapat dipercayai. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pengertian dari metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Jadi fungsi dari metode penelitian ini yaitu untuk memudahkan dalam mengumpulkan data dengan cara yang sudah tersusun berdasarkan urutan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita akan melakukan investigasi atau penyelidikan dengan tujuan kita bisa memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada. Metode penelitian banyak menjelaskan mengenai cara dalam melakukan penelitian. Sedangkan pengertian dari penelitian itu sendiri merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Ini pengertian penelitian menurut Zainal Hasibuan. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat dari metodologi penelitian. Yang pertama yaitu penelitian dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Yang kedua, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu mengetahui arti pentingnya riset, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yaitu kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu tujuan dasar penelitian. Yang pertama yaitu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua yaitu menguji, mengembangkan, dan menemukan teori atau metode baru. Untuk yang menempuh jenjang S1, mereka di sini hanya menguji atau menerapkan suatu metode dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk yang menempuh jenjang S2, mereka akan menggunakan metode lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di mana mereka tidak terpaku pada satu metode saja, tapi dapat menggunakan metode-metode lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk yang menempuh jenjang S3, mereka akan menemukan teori atau metode baru. Sedangkan tujuan penelitian secara teoretis yaitu merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sedangkan tujuan penelitian secara praktis yaitu ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Jadi perbedaan dari tujuan penelitian secara teoretis dan secara praktis yaitu kalau tujuan penelitian secara teoretis itu tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Kalau misalnya tujuan penelitian secara praktis dapat dilakukan secara langsung. Selanjutnya mengenai
Karakteristik penelitian. Yang pertama yaitu memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah. Yang kedua, metodologi penelitian adalah pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang mana metode-metode dalam penelitiannya itu penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, survei, dan lain sebagainya. Metode-metode ini akan dibahas pada slide berikutnya. Yang ketiga yaitu penelitian dan ilmu merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, maka kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu dengan mempelajari materi-materi yang berkaitan. Selanjutnya yaitu mengenai mengapa kita melakukan suatu penelitian. Yang pertama yaitu karena adanya masalah penelitian yang belum diketahui metode pemecahannya, atau mungkin sudah diketahui metode pemecahannya tapi belum menemukan metode pemecahan yang lebih baik, atau sebagai kontribusi original dan sebagai pengetahuan, yang dimana sebagai kontribusi original di sini yaitu kita menuangkan atau memberikan ide untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan sebagai pengetahuan di sini yaitu kita memberitahukan kepada masyarakat atau publik cara dalam menghadapi suatu permasalahan, memberikan jawaban dan solusi yang tepat bagi masyarakat, atau bisa juga hanya karena rasa ingin tahu tentang penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian di sini ada 3, yang dimana pendekatan, metode, jenis kontribusi. Pendekatan sendiri di sini terdiri dari kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan. Sedangkan metode terdiri dari penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus, survei, deskriptif, naratif, dan histori. Sedangkan jenis kontribusi di sini yaitu dasar dan terapan, eksplanatori, dan kolerasi. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian dari masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu kualitatif. Metode ini berasal dari ilmu-ilmu sosial dan terutama berkaitan dengan pengembangan pemahaman substantif. Daripada menghasilkan suatu penjelasan, metode kualitatif lebih umum digunakan pada bidang ilmu informasi dan melibatkan metode seperti studi kasus dan survei. Sedangkan metode kuantitatif di sini terkait dengan pengukuran dalam skala numerik. Metode ini berasal dari ilmu-ilmu sains dan dititik beratkan pada pemahaman bagaimana sesuatu dibangun dan diolah. Sedangkan metode campuran atau gabungan yaitu gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi perbedaan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif di sini, metode kualitatif itu lebih ke arah ilmu sosial, sedangkan metode kuantitatif ini lebih ke arah ilmu sains. Selanjutnya metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, atau juga dengan wawancara terbuka. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan tes, pengujian, dan juga wawancara terstruktur. Yang lain yaitu kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. Yaitu metode. Yang pertama yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan di sini menekankan pada kegiatan atau tindakan dengan menguji cobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki, meningkatkan kualitas, dan melakukan perbaikan sosial. Selanjutnya yaitu pengertian dari eksperimen, merupakan satu-satunya metode penelitian yang dapat menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kasual sebab akibat. Selanjutnya penelitian berdasarkan studi kasus. Penelitian ini bersifat mendalam dengan penekanan pada kasus-kasus yang spesifik.
yang terjadi pada satu rentang waktu yang tepat. Selanjutnya, survei. Penelitian ini mengajukan pertanyaan tertulis, baik telah tersusun dalam kuesioner maupun dalam wawancara. Selanjutnya yaitu deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil dari penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai naratif. Naratif di sini yaitu penelitian untuk memahami identitas dan pandangan dari seseorang. Histori di sini yaitu usaha untuk mempelajari dan mengganti fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Selanjutnya yaitu jenis kontribusi. Yang pertama yaitu penelitian dasar atau murni. Penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan teori yang ada atau menemukan teori baru. Peneliti yang melakukan penelitian dasar memiliki tujuan untuk pengetahuan tanpa memikirkan pemanfaatan secara langsung dari hasil penelitian tersebut. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan, yaitu memecahkan atau menyelesaikan dari suatu permasalahan pada suatu komunitas masyarakat yang bersifat praktis. Penelitian terapan dilakukan karena manusia memiliki solusi dari sebuah masalah yang dihadapi, di mana adanya ketidaksesuaian antara harapan kenyataan yang terdapat dalam kondisi yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu penelitian anatori, yaitu memberikan jawaban atas sesuatu permasalahan sosial dengan mengkaji hipotesis dalam permasalahan sosial yang lainnya. Penelitian eksplanatoris di sini bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian eksplanatori di sini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Penelitian hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai panutan untuk memperoleh data primer berupa keterangan informasi sebagai data awal yang diperlukan. Selanjutnya yaitu penelitian kolerasi, merupakan suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Tujuan dari penelitian kolerasi di sini yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien kolerasi. Sedangkan menurut Gay adalah tujuan dari penelitian kolerasi di sini adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Studi hubungannya biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi dieliminasi dari perhatian selanjutnya. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Mengapa kontribusi penting dalam suatu penelitian? Yang pertama itu di berbagai literatur adalah mengarah kewajiban atau ada kontribusi di penelitian meskipun menggunakan redaksi yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain bagi penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai analisis, kolerasi, dan regresi linear berganda, atau sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya yaitu perbaikan metode menghasilkan kontribusi. Kontribusi dalam penelitian, khususnya penelitian, mengarah ke perbaikan metode model yang kita usulkan itu kemudian kita ukur dan kita bisa membuktikan bahwa perbaikan yang kita buat menjadi lebih baik, presisi, akurasi, efisiensi. Jadi, kontribusi ke pengetahuan adalah perbaikan atau revisi yang kita lakukan.
Kontribusi adalah kebaruan atau orisinalitas dari penelitian kita. Mengembangkan dan menemukan teori itulah yang disebut dengan kontribusi ke pengetahuan. Kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur, karena itu bukan dimasukkan ke tujuan tapi ke manfaat peneliti. Selanjutnya yaitu orisinalitas dari penelitian. Yang pertama, orisinalitas pada metode. Yang pertama yaitu memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Yang kedua yaitu model penelitian yang kontribusi ada pada metode improvement. Yang kedua yaitu orisinalitas pada masalah. Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Model penelitian yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Selanjutnya yaitu contoh kontribusi pada masalah dan metode. Contohnya di sini yaitu penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam di bendungan Pandanara. Sedangkan metode di sini yaitu algoritma genetika berbasis model XYZ. Masalahnya yaitu penentuan desain bendungan dengan 3 parameter. Jadi di sini metodenya yaitu menggunakan model XYZ. Sedangkan masalahnya dalam penelitian ini yaitu dia harus menggunakan 3 parameter. Selanjutnya misalnya penelitian tanpa kontribusi, itu dengan judul penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta, penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Surabaya. Jadi kita bisa lihat sendiri perbedaan di mana tanpa menggunakan kontribusi dan menggunakan kontribusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.